NIM 2417010068. Hari ini saya akan membahas tentang tugas dari Techno-Sociopreneurship yang akan menggiring opini dan topik sesuai pembahasan tersebut. Ya, sekarang akan saya mulai. Untuk di era digital ini, hidup kita secara tidak langsung telah dipermudah oleh teknologi dalam segala aspek yang mencakup segala hal. Dan teknologi tersebut juga telah merubah cara kita berinteraksi yang dahulu sebelumnya secara manual, sekarang menggunakan smartphone dan dipermudah oleh AI yang selalu hadir untuk menolong. Namun di balik kemudahan-kemudahan tersebut, tantangan global atau kesulitannya tetap ada. Di antaranya secara garis besar saya tarik garis secara umum ialah kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dan tetap adanya kesenjangan ekonomi yang masih menjadi permasalahan hingga saat ini. Maka dengan permasalahan tersebut diciptakanlah Techno-Sociopreneurship yang menjadi solusi inovatif untuk generasi sekarang, yaitu dengan menggabungkan teknologi, sosial, dan entrepreneurship dengan tujuan mengatasi masalah global. Dan dengan pendekatan ini kita bisa menciptakan perubahan yang positif. Dan definisi dan konsep dasar Techno-Sociopreneurship yaitu menggabungkan elemen dari beberapa bidang. Dan ini adalah pengembangan dari kewirausahaan, technopreneurship, dan sociopreneurship. Dengan penjabarannya ialah kewirausahaan fokus pada nilai ekonomi, technopreneurship fokus pada teknologi, dan sociopreneurship menciptakan nilai sosial. Dan nilai-nilai yang diciptakan dari technopreneurship itu menggabungkan semuanya dari ketiga elemen tersebut, yaitu pertama menggabungkan teknologi, sosial, dan kewirausahaan yang bertujuan yaitu menciptakan entitas yang komprehensif. Dan penggabungan dari ketiga elemen ini sangat penting. Tujuannya bukan hanya untuk sekedar mencari keuntungan atau profit semata, melainkan tentang bagaimana peran teknologi dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan sosial yang signifikan. Dan contoh permasalahan yang bisa diatasi oleh Techno-Sociopreneurship ini diantaranya adalah 1. Kemiskinan, 2. Lingkungan, 3. Pendidikan, sehingga memiliki dampak positif bagi masyarakat. Dan ini adalah konsep yang sangat relevan di era digital sekarang dan teknologi yang sangat berkembang pesat. Dan dengan menggunakan teknologi untuk memecahkan masalah sosial secara inovatif dan berkelanjutan, pendekatan ini mampu menawarkan solusi tidak hanya untuk menguntungkan secara finansial, tapi juga berdampak positif bagi masyarakat luas. Dalam kerangkanya, Techno-Sociopreneurship inovasi harus memperhatikan 4 aspek yang sangat penting, yaitu pertama, aspek sosial, yaitu produk harus berdampak positif pada masyarakat. Kedua, aspek ekonomi, yaitu produk harus mensejahterakan ekonomi pada masyarakat. Ketiga, aspek etika, yaitu produk harus mematuhi etika dan norma-norma yang berlaku. Dan terakhir ialah 4 aspek lingkungan, dan ini sangat vital, yaitu produk harus ramah lingkungan. Misal platform aplikasi kesehatan Halodoc itu adalah contohnya yang standby 24 jam untuk konsultasi kesehatan. Dan contoh lainnya ialah platform Ruang Guru atau e-learning lainnya untuk penambahan materi pembelajaran para siswa baik di kota maupun di desa terpencil, sehingga fungsinya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara luas, terkhusus pada saat pandemi COVID-19 kemarin yang berlangsung kurang lebih selama 2 tahun, yang mengakibatkan kesulitan dalam semua akses. Contohnya ialah akses pembelajaran secara langsung atau tatap muka. Selanjutnya ialah menurut kesimpulan dari saya pribadi,
penerapan dari techno-sociopreneurship ini tidak serta mementingkan profit atau keuntungan seperti yang saya jelaskan di awal. Ini lebih ke memperhatikan dampak perubahan yang dihasilkan di masyarakat serta dampak sosial yang menjadi faktor penting dalam kesuksesan program tersebut, serta dampak sosial menjadi faktor penting dalam penilaian kesuksesan dengan didasari masalah yang terjadi di era modern sekarang. Dengan hadirnya techno-sociopreneurship dibantu dengan kemajuan teknologi dan kesadaran dari masyarakat seluruh lapisan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kemudahan dalam segala akses, sehingga bisnis ini menjadi berkelanjutan. Techno-sociopreneurship menciptakan perubahan sosial dan lingkungan, yaitu untuk teknologi membantu menawarkan solusi yang sangat-sangat kreatif dan inovatif untuk berbagai macam permasalahan di baik secara lingkup kecil masyarakat atau lingkup besar secara global. Misalkan ialah pengembangan teknologi hijau ramah lingkungan dan bisa menciptakan platform pendidikan yang inklusif, dan untuk sektor kesehatan digital menjadi fokus mereka. Dua, kesadaran sosial tentang lingkungan yang dihasilkan dalam segala aspek masyarakat. Ketiga, memperbaiki hubungan antara bisnis, sosial, serta lingkungan. Dengan memastikan bahwa kemajuan teknologi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup bagi semua orang, maka akan tercipta teknologi dan kualitas hidup yang baik dan meningkat secara bersamaan, step by step. Untuk di negara Indonesia, contohnya negara kita, dihadapkan pada banyak sekali tantangan baik secara sosial maupun lingkungan. Namun dengan techno-sociopreneurship akan ada potensi besar yang sedang berkembang. Contoh lainnya ialah platform-platform yang sangat menunjang aktivitas kita sekarang ini. Contohnya mungkin secara umum yang kita kenal ialah 1. Gojek, 2. platform Ruang Guru, 3. platform Kita Bisa, 4. platform Halodoc. Dan ini adalah contoh sebagian kecil platform yang saya jabarkan. Mungkin masih banyak lagi platform lainnya yang belum saya ambil sebagai contoh. Platform-platform tersebut secara tidak langsung telah memecahkan berbagai masalah sosial di berbagai sektor, transportasi, pendidikan, serta kesehatan. Dan secara tidak langsung juga telah memberi ribuan lapangan pekerjaan secara non-korporat dan mendatangkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Dalam garis besar telah menciptakan perubahan yang sangat positif di Indonesia. Terima kasih, itulah ulasan dan opini saya tentang techno-sociopreneurship.